Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litazkiri maulidi sayyidi waladi adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad imami ahli al-irfan wa habibir rahman wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil mizan, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi bi jahil nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya ruhal anbiya wal mursalin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa thumma qala nabiyyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, kun ma'allah fa in lam takun ma'allah fakun ma'a man kana ma'allah fa innahu yusiluka ila Allah. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ketua RW, begitu juga Bapak Ketua RT setempat. Yang terhormat para sesepuh, para orang tua Hatobangun yang telah hadir di pengajian majelis Dalailul Quran yang mengadakan acara Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para undangan-undangan dari pengajian majelis Ta'lim Dalailul Quran, terkhususnya para warga, Bapak Ibu, begitu juga Al-Ustadz Haji Arjun yang sudah menyempatkan hadir dari Depok, dari Depok menuju ke tempat kita ini. Terumumnya kaum bapak, kaum ibu, para hadirin wal hadirat yang semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan anugerah, nikmat kasih sayang kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah pada malam hari yang mulia ini kita masih dapat berkumpul untuk mengadakan acara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan nantinya, mulai daripada malam ini sampai nanti di yaumil akhir. Tentunya pada hari di mana seluruh makhluk akan mencari satu nama yang bernama Muhammad. Nanti di padang mahsyar bertemu dengan Adam, Nabi Adam berkata, carilah yang bernama Muhammad.
Ketika kita bertemu dengan Nabi Nuh menyarankan pergilah mencari yang namanya Muhammad. Begitu juga Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, bahkan seluruh nabi-nabi itu akan menyarankan kita untuk mencari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita baca salawat dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon maaf Bapak Ibu bila nanti ada kesalahan dari kata-kata penyampaian yang bukan pada tempatnya, dari bahasa yang mungkin ada nanti sedikit tidak dimengerti atau dipahami, dari tatapan mata atau gerak-gerik yang membuat Bapak Ibu semua merasa tidak nyaman. Sebelumnya saya minta maaf. Tetapi saya juga menyarankan minta maaf nih buat bapak-bapak yang masih merokok, dimatikan rokoknya. Karena Sayyiduna Muhammad benci dengan hal-hal yang seperti itu ketika dibacakan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minimal paling setengah jam lah. Nanti setelah itu baru rokok. 2 bungkus, 3 bungkus. Silahkan saja Pak. Para hadirin wal hadirat kaum bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih untungnya kita mengadakan Maulid Nabi? Apakah dengan hadirnya kita di sini mendapat pahala? Atau bahkan mengadakan hal seperti ini disukai, apakah dibenci oleh Allah dan hukum syariat Islam? Karena banyak orang-orang maaf-maaf yang anti dengan Maulid, yang tidak mau dengan Maulid Nabi. Oleh karena itu kita akan bercerita tentang bagaimanakah hukum, bagaimanakah balasan bagi orang-orang yang hadir di Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Sultanul Wali Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Beliau ini adalah seorang ulama yang lahir di tahun 800 Hijriah, wafat 900. Beliau ini lahirnya di Suyuti. Suyuti nama kampung di daerah Mesir. Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti ini adalah orang yang sangat siqah, orang yang sangat terpercaya kata-kata beliau. Orang yang sangat diakui pendapat-pendapat beliau. Dan kitab-kitab yang dikarang oleh beliau sudah hampir 500 kitab yang dikarang beliau. Salah satu yang termasyhurnya adalah kitab Tafsir Jalalain yang kita kaji setiap malam Jumat di Majelis Dalailul Quran. Itu adalah kitab yang paling terkenal yang disusun oleh Al-Imam As-Sultan Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Beliau ini pernah ditanya, wahai Imam, bagaimanakah pandangan syariat tentang acara Maulid Nabi? Apakah diberikan pahala orang-orang yang hadir duduk di majelis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu beliau menjawab, al-aslu fi maulidin nabi al-ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatun nabi wa mat'amun ya'kulunahu bihi. Dasar daripada maulid nabi itu hanya 4 pokoknya. Pertama, al-ijtima'un nas, berkumpul manusia, mengumpulkan manusia. Berarti yang dikumpulkan bukan hewan, bukan binatang, tapi manusia, makhluk yang termulia di sisi Allah. Berarti tidak ada yang salah dengan maulid Nabi. Yang dikumpulkan, kata beliau, adalah manusia-manusia pilihan-pilihan Allah. Wa qira'atu ma tayassaru minal Qur'an, dan dibacakan pada acara itu sebahagian daripada ayat Al-Qur'an. Tadi kori kita, abang Anda Hendra, sudah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Berarti benar ini maulid Nabi. Yang ketiga, wa riwayatun Nabi, dibacakan padanya riwayat-riwayat Nabi. Seperti tadi dibacakan oleh guru kita,
oleh kiai kita, baik itu kitabnya daripada Maulid Al-Habsyi ataupun Maulid Al-Adhabi ataupun Maulid Ad-Dibai ataupun Simtud Durar ataupun Saroful Anam, bahkan kitab tertua daripada Maulid adalah Al-Barzanji. Itu yang paling tua kitab Maulid Nabi. Itu yang dibaca-bacakan di dalam hal Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat adalah wa mat'amun ya'kulunahu. Ada makanan yang nantinya akan kita makan. Insyaallah Bu, ada makanan ini Pak. Sabar ya. Udah lapar belum? Oh, udah lapar. Udahan berarti ini ceramahnya. Wa mat'amun ya'kuluna bihi, ada makanan, ada hidangan yang akan dimakan bersama dengan orang-orang mukmin. Bahkan dalam satu kitab dijelaskan, apabila ada makanan yang dimakan bareng dengan orang-orang yang beriman, maka makanan itu tidak dihisab di yaumil hisab. Tidak akan dipertanyakan Allah, dari mana dapat makanan ini, kemana dibawa makanan ini, kalau dimakan dengan cara berbarengan bersama-sama dengan orang mukmin. Berarti Maulidir Rasul, siapa yang hadir malam ini mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Pak, jangan lagi kita ragu bahwasanya Maulid Nabi itu ada anjurannya dalam syariat. Ulama tetuah kita Jalaluddin As-Suyuti mengatakan boleh dan sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Itu yang pertama. Sampai beliau mengatakan ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidin nabi illa habbatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallata wa sallatil malaikatu fi dzalikal makan wa ammahumullahu birrahmati warridwan. Itu perkataan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang sekira-kira artinya, maknanya, tidaklah ada daripada rumah atau masjid atau musalla atau mahallah, tempat lapangan, sekolahan yang dibacakan padanya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan hadir di tempat itu malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti malam ini hadir malaikat. Untuk apa malaikat hadir? Mendoakan bizalikal makan, orang-orang yang ada di tempat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa malaikat? Wa ammahumullahu birrahmati warridwan, agar mendapatkan rahmat dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti malam ini insya Allah kita mendapat rahmat dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat, kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun ma'allah, jadikanlah dirimu itu bersama dengan Allah. Fa in lam takun ma'allah, jika kamu tidak mampu bersama dengan Allah, fakun ma'a man kana ma'allah, jadikanlah dirimu bersama dengan orang yang bersama dengan Allah. Berarti orang yang mencintai Allah, orang yang mencintai Nabi, apabila kita bersahabat dengannya, berteman dengannya, maka kita sudah menjadikan diri kita bersama dengan Allah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'innahu yusiluka ilallah, karena itulah satu-satunya jalan yang akan menyampaikan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas pada saat peristiwa lahirnya Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak peristiwa-peristiwa yang aneh, banyak peristiwa-peristiwa yang di luar daripada akal manusia. Salah satunya, pada malam dilahirkan Muhammad, seluruh ibu-ibu yang mengandung pada malam itu melahirkan anak laki-laki.
Satu pun tidak ada yang lahir anak perempuan. Kenapa? Di masa jahiliyah, barang siapa yang lahir perempuan akan dibunuh hidup-hidup. Nah, itulah sejahiliyahnya masa. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan lahirnya Muhammad ada pembunuhan. Masya Allah. Ini adalah keistimewaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, pada saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, runtuh, bergoyang dan bergetar istana orang-orang jahiliyah, istana orang-orang kafir, sebanyak 14 istana. Runtuh. Karena pada saat itu mereka merasa sayalah yang paling kaya, sayalah yang paling hebat, sayalah yang paling luar biasa. Runtuh pada saat detik-detik lahirnya Muhammad. Hancur istana-istana orang kafir. Ini ada filosofinya, Pak. Ada ilmunya dalam diri kita. Di tubuh kita ini ada 14 macam yang selalu melawan Allah, yang selalu menentang Allah pada umumnya. Pertama, ada 7 yang terlihat secara zahiriyah, ada 7 yang tidak terlihat. Yang terlihat pertama, ainun, kedua mata. Mata ini selalu melawan Allah, mata ini selalu menentang Allah Subhanahu wa taala. Melihat yang haram, melihat yang bukan muhrimnya, melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah mengatakan kullil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakan kepada orang yang beriman laki-laki untuk menundukkan pandangannya. Katakan pula kepada orang-orang yang beriman perempuan untuk menundukkan pandangannya. Tapi mata ini selalu melawan Allah Subhanahu wa taala, selalu menentang Allah. Yang kedua, lisanun, lidah. Lidah ini selalu menentang Allah. Lidah ini berbohong, berdusta, khianah, memfitnah, namimah, mengadu-ngadu domba. Bahkan lidah ini sering menyakiti orang lain dengan kata-kata yang kasar. Padahal Allah menjelaskan janganlah berkata kasar, tapi lisan kita selalu menentang Allah. Berarti lisanmu itu lebih hebat daripada Tuhan, lebih kuat daripada Tuhan apabila kita bawa menentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Habib Al-Haddad mengatakan, la yakunun namam illa waladaz zina. Tidak ada orang yang sering mengadu domba melainkan terlahir daripada hasil zina. Ini ciri-ciri ini, Pak. Siapa-siapa yang suka mengadu domba sana sini, mengadu domba, namimah, ciri-ciri lahirnya itu dari hasil zina. Indana halal berarti lahir di bayui, na tukang zina dong. Ayah dan umatnya tukang zina. Waladaz zina, lahirnya daripada hasil zina. Maka lisan ini mesti dibimbing untuk berkata yang baik. Yang ketiga adalah uzunun, telinga. Telinga ini pun selalu menentang Allah, mendengarkan fitnah, mendengarkan ghibah, mendengarkan namimah, mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah yadun, 2 tangan. Tangan sering mencuri, tangan sering memukul, tangan sering mengambil yang bukan haknya, tangan sering menutup-nutupi yang bukan miliknya, bahkan disembunyikan yang bukan barang yang halal daripada. Ini tangan, perbuatan tangan kita ini. Makanya Allah mengatakan dalam Quran, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Maksudnya kekuasaan Allah lebih daripada kekuasaan orang-orang yang beriman itu. Yang kelima, yang selalu menentang Allah Subhanahu wa taala, batonun, adalah perut, boltok, memasukkan yang haram, memasukkan yang syubhat, memasukkan yang dilarang Allah, memasukkan riba, memasukkan yang dibenci Allah. Faman waqa'a bis syubhat waqa'a fil haram. Bila itu sudah jatuh pada syubhat, maka jatuh pada haram. Contoh syubhat, ada makanan yang kita tidak tahu itu makanan siapa, lalu kemudian kita ambil masuk ke dalam perut, itu pun menentang Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keenam adalah farjun, kemaluan.
Faraj. Faraj ini selalu menentang Allah. Punya istri masih cari yang lain. Laki-laki dengan laki-laki disebut liwat. Perempuan dengan laki-laki zina. Perempuan dengan perempuan zihar. Kemaluan ini maaf Pak, banyak dosanya. Kemaluan ini banyak menentang Allah Subhanahu wa taala. Di rumah ada yang halal istri, tapi di luar rumah dia mencari yang tidak halal. Banyak dosa kemaluan. Jadi berarti dalam diri kita ini menentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tidak menentang Allah. Syahwat diikuti, syahwat dituruti, maka terjadilah perzinahan, terjadilah pemerkosaan, terjadilah anak-anak lahir dalam keadaan bapaknya berzina dengan ibunya. Ini banyak. Faraj selalu menentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya surga itu kenikmatannya satu, bidadari banyak. Untuk nikmat faraj Allah berikan bidadari. Di dalam surga ada nikmat buah-buahan, makan makanan. Untuk nikmat perut Allah berikan di surga. Ada. Semua sudah ada di surga. Maka kita bersabar mengaji dalailul Quran. Yang dipelajari dan yang dikaji adalah Al-Quran, Al-Quran dan Al-Quran, agar kita tingkat membaca Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin di antara kita masih banyak yang belum bisa baca Quran, masih banyak yang terbata-bata baca Quran. Walaupun terbata-bata, kata Nabi, pahala. Asal orang itu mau belajar, asal orang itu mau istiqamah untuk selalu membaca ayat suci Al-Quran, agar lidah ini dibimbing kepada kebaikan, bukan kepada keburukan. Lalu kemudian yang ketujuh, yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rijlun, dua kaki. Kaki dilangkahkan kepada tempat-tempat maksiat, kaki dilangkahkan ke tempat-tempat yang haram, bukan ke pengajian, bukan ke masjid, bukan ke musalla, bukan ibadah di rumah, tapi kaki ini selalu dibawa untuk maksiat. Berarti menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian tujuh yang tidak terlihat, yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala adanya di hati. Namanya latifah. Alung bisa dengar latifah. Latifah artinya halus, tidak nampak, tidak terlihat. Ada tujuh. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsun natiqah, latifatul kullu jasad. Ada tujuh yang menentang Allah. Lalu dari filosofi itu apa maknanya? Bila seseorang itu memasukkan Muhammad dalam dirinya, maka 14 yang melawan Allah akan runtuh bergoyang seperti istana orang kafir pada saat lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada Muhammad dalam hati, bila ada Muhammad dalam diri kita, maka 14 itu akan sujud kepada Allah. Tidak berani melihat yang haram, tidak berani mendengarkan yang haram, tidak berani berkata yang tidak baik kepada orang, apalagi kepada orang tua. Lisan ini mesti dijaga, berkata baik kepada orang tua. Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma. Jangan disergap orang tua, jangan dikatakan jangan dikatakan nanti itu segala macam. Adalah perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar supaya latifah qalbi tidak melawan Allah, latifah ruh tidak melawan Allah. Bila ruhmu ada pada ruh Muhammad, maka ruhmu tidak akan menentang Allah. Bila hatimu ada pada hati Muhammad, maka hatimu tidak akan menentang Allah. Bila sirmu bertemu dengan sir Muhammad, maka tidak akan menentang Allah. Bila khafimu bertemu dengan khafinya Muhammad, maka tidak akan menentang Allah. Bila nafsun natiqah bertemu dengan nafsun natiqahnya Muhammad, maka tidak akan berlawanan dan menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang hati ini pun Pak bisa menentang Allah, bisa melawan Allah. Salat, nantilah. Hayya 'alas shalah. Kata Bilal, hati ini sering menentang Allah. Bahkan ruh ini pun sering menentang Allah. Kapan? Pada saat ajalmu dijemput Allah, ruhmu tidak mau keluar dari jasad. Berarti ruhmu itu melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada Muhammad. Tapi kalau ada Muhammad dalam ruh ini,
Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Ibrahim pada saat dipanggil Allah Ta'ala penjemputan ruhnya Nabi Ibrahim, Ibrahim masih melawan kepada Allah. Ibrahim berkata kepada malaikat Israel, untuk apa kamu datang kepadaku, bertamukah atau mencabut nyawaku? Untuk mencabut nyawamu wahai Ibrahim. Maka Ibrahim berkata, apakah Tuhan sudah salah melihat aku, sedangkan Tuhan mengatakan aku ini Khalilullah, kekasihnya? Masa kekasih itu dicabut nyawanya? Kata Nabi Ibrahim. Lalu Allah berfirman, katakan wahai malakul maut kepada Ibrahim, kekasih itu ingin bertemu dengan kekasihnya. Jalan satu-satunya bertemu dengan jalan maut, mati. Harus berpisah ruh dengan jasad baru bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ruh ini pun sering menentang Allah. Kalau sudah berumur 60, 70, 80, 40, masuk sampai 70, berhati-hati dan waspada, perkuat amal ibadah agar supaya ruhmu itu tidak menolak ketika Allah mengambil ruhnya. Makanya ada sholawatnya, Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah. Ya Allah, sholawat atas ruhnya Muhammad pada sekalian ruh, karena seluruh ruh itu bapak ruhnya adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bawah memuji orang atas biasa, tapi orang atas memuji orang bawah luar biasa. Siapakah Sayyiduna Muhammad? Allah memuji Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Berarti Allah memuji Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasanya, Pak. Ketika kita menjadikan Muhammad dalam keluarga kita, maka keluarga kita akan sakinah mawaddah warahmah. Ketika kita menjadikan Muhammad dalam sholat kita, maka sholat kita akan khusyuk. Ini satu pelajaran. Apabila sholat tidak bisa khusyuk, selalu lalai kepada Allah, teringat istri, teringat anak, teringat usaha, teringat pekerjaan. Apabila kita sholat kepada Allah, begitu kita mengingat hal-hal di luar daripada Allah, ingatlah Sayyiduna Muhammad, maka sholatmu tidak akan batal. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ngabotal sumbayangmu, aku ya tiati mudong Muhammad. Pas ningot ko ada borumi, ningot Muhammad. Pas ningot ko anak ni, ningot Muhammad. Pas ningot ko usaha ni, ningot Muhammad. Ada botal sumbayangmu, namo mo din ahusui, ben na sumalo di kita. Ngojabat maluy na khusyuin na tagiyan. Itulah cara khusyuk dalam ibadah. Salawat diperbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diajarkan oleh Allah, yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membawa perdamaian, membawa akhlak-akhlakul karimah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Salah satu kita cerita akhlak mulia Nabi. Satu, beliau itu nomor satu dalam mempersatukan kesatuan dan persatuan. Itu Muhammad orangnya. Pada saat berapa usia beliau? Saat beliau berusia 35 tahun, beliau mempersatukan umat. Kan lagunya ada, Pak. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Tepatnya umur beliau 35 tahun. Pada saat itu ada rehab Ka'bah. Diambillah Hajarul Aswad dari Ka'bah, lalu kemudian 4 kepala suku saling berebutan untuk memasukkannya ke dalam Ka'bah, sampai hampir pertumpahan darah. Saling benci, saling bertengkar. Saya yang harus memasukkan. Saling berlawanan. 4 kepala suku saling berebutan memasukkan Hajarul Aswad. Datanglah Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad itu sifatnya bila berbicara didengar oleh orang, ditaati oleh orang. Sami'na wa ata'na.
didengar dan dipatuhi oleh orang. Beliau mengatakan, wahai kabilah-kabilah, kita adakan sayembara. Barang siapa besok pagi yang tercepat hadir di majelis Masjidil Haram di depan Ka'bah, maka dialah yang berhak untuk memasukkan Hajarul Aswad ke dalam Ka'bah. Akhirnya 4 kepala suku setuju. Besok pagi subuh jam 7 berlomba-lombalah kepala suku-suku ini untuk berebutan agar terdahulu masuk ke Masjidil Haram. Begitu mereka masuk ke Masjidil Haram, ternyata Sayyiduna Muhammad sudah ada di depan Ka'bah. Berarti mereka paham yang memenangkan sayembara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau belum diangkat jadi nabi, tapi akhlaknya luar biasa. Akhirnya Rasulullah membuat batu Hajarul Aswad ini di atas sorban beliau, lalu beliau memanggil 4 kepala suku untuk memegang satu sudut daripada sorbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga 4-4-nya kepala suku ikut serta membawa Hajarul Aswad ke depan Ka'bah. Masya Allah, ini akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempersatukan yang sudah hampir pecah belah, yang sudah hampir bertengkar, menumpahkan darah, tapi Rasulullah merangkul semua umat-umat beliau. Akhirnya Hajarul Aswad diletakkan di Ka'bah dan tidak ada pertumpahan darah. Ini akhlak Nabi. Al-ittihadu quwwah, bersatu itu kuat, kata Nabi. Jadi kalau kita bersatu kuat. Pepatahnya pun ada, Bu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan salah pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Beda, jangan kawin lagi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka orang-orang yang bersatu dengan umat Nabi, maka dia akan mendapat kebahagiaan di dunia wal akhirah. Inilah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau yang sangat mulia. Salah satu contoh bahwa beliau itu adalah uswatun hasanah. Lalu apakah inti daripada maulid Nabi? Inti daripada maulid Nabi, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, man idda'a hubbul jannah wa lam ya'mal bit ta'ah fa huwa kazzab. Barang siapa yang mengatakan aku cinta surga, aku senang masuk surga, aku ingin masuk surga, tapi dia tidak beramal ibadah, maka ucapannya dusta, bohong. Yang kedua, wa man idda'a hubbun nabi wa lam yuhibbil ulama wal fuqara fa huwa kazzab. Siapa yang mengaku aku cinta Nabi, aku cinta Rasulullah, aku cinta Muhammad, tapi dia tidak mencintai ulama dan orang-orang fakir, maka dusta, bohong. Karena Muhammad itu sifatnya penyantun, pemurah dengan anak-anak fakir dan orang-orang miskin, apalagi kepada para ulama-ulama. Wa man idda'a hubballah wa syaka minal balwa wa huwa kazzab. Siapa yang mengatakan aku cinta Allah, aku cinta dengan Allah, tetapi dia tidak ridho apabila dikasih bala sama Allah, dusta, bohong. Dikasih sakit, mengeluhnya minta ampun. Dikasih kesempitan hidup, mengeluh kepada Allah, tidak ridho. Dikasih sedikit rezeki, tidak ridho, berarti tidak benar mencintai Allah. Wa man idda'a khaufun nar wa lam yatrukul ma'asi fa huwa kazzab. Siapa yang mengatakan aku takut api neraka, aku takut siksa neraka, tetapi dia tidak mau meninggalkan dosa, maka itu adalah dusta, maka itu adalah bohong. Nah, ini semua perkataan yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mungkin ini sajalah Pak yang dapat disampaikan tausiah ataupun nasihat daripada para ulama-ulama kita mempelajari, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi panutan kita sebagai uswatun hasanah kita, karena beliau itu adalah
bayang-bayangnya Allah Subhanahu wa taala, bahasanya begitu kira-kira kasaranna bayang-bayang ni Tuhan so dia pangoban ni Muhammadin so ni Allah taala so dia sifat ni Muhammadin so ni sifat ni Allah taala so dia golar ni Muhammadin sedangkan berpisah dengan golar ni Allah Subhanahu wa taala so dia karedo ni Muhammadin na so ni karedo ni Tuhan ni ay manilokon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir di acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan zahir dan afiat dan dilimpahkan pahala-pahala yang besar daripada Allah. Mudah-mudahan kita semua semakin semangat untuk menghadiri pengajian majelis ta'lim Dalailul Quran setiap malam Jumat di rumah Ahlul Bait. Bang Arfan Nasution, beliau tadi tidak mau menyampaikan kata-kata, mungkin gemetar, takut. Saya pun takut Bu lama-lama di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin Allahumma amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.